Assalamualaikum Ananda Bunda, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya nak ya. Kita bertemu lagi di pembelajaran ke-6 ini dan Bunda harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya nak ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, baiklah. Di pembelajaran yang ke-6 ini yaitu kita akan membahas tentang perkembangbiakan tanaman secara buatan dengan mencangkok, kegiatan yang menunjukkan persatuan di sekolah, dan menyelesaikan masalah sehari-hari yang melibatkan pembagian bilangan. Mari kita buka penjelasannya satu persatu. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang perkembangbiakan tanaman secara buatan dengan cara mencangkok. Ya, bisa sambil dibuka bukunya halaman 138-139. Nah, Bunda kasih penjelasan dulu ya nak ya. Mencangkok termasuk cara perkembangbiakan tanaman secara buatan. Perkembangbiakan tanaman secara buatan adalah perkembangbiakan pada tanaman yang dilakukan dengan buatan manusia. Nah, cara perkembangbiakan tanaman secara buatan antara lain dengan stek, menempel, dan mencangkok. Jenis tanaman yang biasa dicangkok yaitu buah-buahan. Contohnya seperti jambu, mangga, jeruk, dan rambutan. Ayo, sekarang Bunda tanya, di antara jambu, mangga, jeruk, dan rambutan, buahan apa yang kalian suka? Kalau Bunda sukanya buah mangga, karena buah mangga manis. Jeruk juga Bunda suka. Kalau rambutan, Bunda suka juga. Suka semuanya deh. Nah, mencangkok dilakukan dengan cara membuat cabang batang tanaman atau dahan yang berakar. Mencangkok dilakukan dengan cara mengelupas bagian kulit pada bagian cabang batang tanaman. Terus, cabang batang tanaman yang dicangkok sebaiknya berkayu dan tidak lurus. Terus juga dia berwarna coklat muda. Nih, seperti gambar kalau di buku tematik kita, halaman 138. Pak Guru sedang menunjukkan cara mencangkok buah mangga kepada anak-anak muridnya. Nah, oke. Oke, baiklah. Di halaman 139 itu ada cara mencangkoknya, Nak. Nah, cara mencangkoknya itu kita harus siapkan dulu bahan-bahannya. Apa saja bahan-bahannya? Ada pisau, ada plastik, ada pupuk, ada sabut kelapa, ada tanah, ada air, dan juga tali. Nah, terus yang kedua, kita pilih dulu cabang tanaman atau dahan yang berkayu. Tidak terlalu tua, tidak boleh besar atau tidak terlalu besar, dan berwarna coklat muda. Nah, selanjutnya langkah ketiga kita kupas. Nah, kita kupas atau kita buka kulit yang paling luar itu kira-kira sepanjang 5-9 cm. Terus kita bersihkan kulit tersebut itu sehingga tidak ada getah, tidak ada debu atau juga serabut-serabut yang lain. Nah, setelah itu kita tutup bagian yang keempat ini, menutup bagian yang sudah dikupas dengan tanah yang subur. Nah, kita tadi kan perlu tanah. Nah, setelah itu kita bungkus tanah tersebut dengan sabut kelapa atau plastik, kemudian diikat dengan tali. Nah, guna air tadi untuk menyiram. Nah, menyiram hasil cangkokan setiap pagi dan sore hari. Biasanya akar akan tumbuh dalam waktu 1-2 bulan. Setelah tumbuh, akar cukup banyak. Terus, dahan yang tadi kita potong, lalu kita pindahkan ke dalam polybag atau ke dalam pot atau ke ember sehingga dia tumbuh dan memunculkan tunas-tunas baru. Nah, dari mana tumbuhnya akar ini? Nah, di pembahasan cara mencangkok yang ke-6 kan, tumbuhnya akar akan tumbuh pada waktu 1-2 bulan.
Nah, akarnya tumbuh dari mana, Nak? Akarnya tumbuh dari dahan yang sudah kita kupas tadi, yang kita bersihkan tadi dari getah, kita kasih air, kita kasih pupuk. Nah, dari sana tumbuhnya akar. Paham ya? Nah, perkembangbiakan tanaman secara mencangkok atau secara buatan, yaitu dibuat oleh manusia tadi. Hasil yang mencangkok tadi bisa kita pindahkan kan, sudah ke ember, ke pot atau ke polybag. Setelah tanaman hasil cangkokan ditanam, tinggi tanaman bertambah, batang tanaman bertambah besar, jumlah daunnya juga bertambah banyak. Artinya tanamannya mengalami pertumbuhan. Nah, selain mengalami pertumbuhan, tanaman juga mengalami perkembangan, Nak. Nah, perkembangan tanaman itu dapat dilihat dari mana? Munculnya bunga setelah dewasa. Nah, ketika mangga tadi sudah muncul bunga, berarti bunga tersebut sudah siap menjadi buah mangga. Nah, mencangkok mempunyai banyak kelebihan, antara lain tanaman baru akan cepat besar dan cepat berbuah. Selain itu, mencangkok juga bisa mudah dilakukan. Kekurangan dari hasil mencangkok adalah memiliki akar yang kurang kuat sehingga mudah roboh. Mengapa kalau hasil mencangkok itu memiliki akar yang kurang kuat? Karena kan akarnya tadi timbul dari hasil cangkokannya tadi. Beda kalau misalnya kita nanam langsung dari biji. Dari biji kan dia tumbuhnya akar di tanah. Jadi tanahnya itu kuat. Dia berasalnya langsung ke tanah, mencari makanannya di tanah, mencari sari-sari makanan di tanah. Kalau tadi akar yang kita buat kan kita buat sendiri tuh. Perkembangbiakan tanaman secara buatan dengan mencangkok. Makanya kalau mencangkok kita memiliki kekurangannya apa? Akarnya kurang kuat sehingga mudah roboh. Tapi kelebihannya kita bisa melihat pertumbuhan tanamannya lebih cepat dan cepat berbuah gitu. Nah, masih berhubungan dengan cara mencangkok, kegiatan yang menunjukkan persatuan di sekolah. Nah, kalau misalnya nanti kita udah masuk tatap muka, bisa kita praktekkan kegiatan saling berdiskusi pada saat kerja kelompok di sekolah, menunjukkan persatuan saat di sekolah. Berikut kegiatan lain yang menunjukkan persatuan di sekolah, yaitu piket kelas, bermusyawarah, belajar kelompok, kerja bakti, membersihkan lingkungan sekolah. Nah, hubungannya dengan mencangkok ini kita bisa masuk ke poin 3, yaitu belajar kelompok. Misalnya nanti dalam satu kelompok Bunda pilih 3 laki-laki, 3 perempuan. Nanti ada yang bergotong royong, ada yang mencari dahannya, terus ada yang mempersiapi tanahnya, ada yang membersihkan batang dari getah, tapi nanti yang memotong dahannya Bunda, karena kan kita memegang alat benda tajam, yaitu seperti pisau, itu nggak boleh dipegang sama perempuan, nanti bisa mengenai teman yang lain. Nah, itu bisa salah satu persatuan di sekolah, yaitu belajar kelompok membuat tanaman buatan dengan cara mencangkok buah mangga. Nah, selain itu, di pembelajaran ke-6 ini, kita membahas tentang menyelesaikan masalah sehari-hari yang melibatkan pembagian bilangan. Bunda cerita dulu, suatu hari Rehan dan teman-temannya mengikuti kegiatan menanam pohon. Nah, di halaman 140 ya, panitia kegiatan menyediakan 126 bibit pohon. Nah, bibit-bibit tersebut terdiri dari 6 jenis pohon. Nah, banyak bibit setiap jenis pohon yang disediakan itu sama. Berapa banyak pohon dalam setiap jenisnya, kita bagikan. Ini ada cara bersusun panjang dan ada cara bersusun pendek. Perhatikan ya penjelasan dari Bunda. 126 dibagi 6. Nah, kalau dengan cara bersusun panjang, dia langsung ke bilangan puluhan. Langsung 20 dikali 6 hasilnya sama. 2 dikali 6 itu 12. Jika 20 kita tinggal tambahkan 0. Jadi
120. 120 dikurangkan 6 hasilnya 6. Perkalian berapa yang 6 hasilnya? Perkalian 1. Nah, 6 dikurang 6 hasilnya 0. Jika cara panjang kita 20 ditambah 1 hasilnya 21. Coba kita lihat dengan cara bersusun pendek. Akan sama hasilnya, tapi caranya lebih pendek. 126 dibagi 6. 2 dikali 6 hasilnya 12. Kita letakkan di angka 12. Terus kita garis. 12 dikurang 112 dikurang 126 dikurang 12 sama dengan, habis kan? 6-nya turun. Langsung turun 6. Nah, 6 dikali 1 sama dengan 6. 6 dikurang 6 sama dengan 0. Samakan hasilnya. 21 dengan cara bersusun panjang, 21 dengan cara bersusun pendek. Akan tetapi nak, caranya yang beda. Jika panjang kita harus membulatkannya menjadi puluhan. Jika cara bersusun pendek dia langsung ke angka 2, tidak perlu lagi ditambah puluhannya. Jadi banyak bibit pohon dalam setiap jenis ada 21 buah. Oke, baiklah. Sekarang anak-anak coba buka halaman 142. Nah, di halaman 142 ini kan ada soal. Kalian kerjakan dari yang sudah Bunda jelaskan tadi. Kita selesaikan soal ini. Bagian A yaitu nomor 2, 3, 6, 7, dan 9 sudah kalian lingkari. Setelah itu bagian B. Nah, bagian B ini nomor berapa? Nomor 1, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Nah, nomor 1, 3, 4, dan 5. Selanjutnya bagian C hanya nomor 1. Baiklah, dikerjakan sendiri ya nak ya. Bunda yakin kalian sudah pintar, kalian pandai, kalian paham. Karena tadi kan kita sudah bahas sama-sama tentang mencangkok, tentang pembagian dalam kehidupan sehari-hari, serta perkembangbiakan tanaman secara buatan dengan cara mencangkok pohon mangga tadi. Ingat, sebelum mengisi, sebelum belajar, kita berdoa dulu kepada Allah. Mudah-mudahan pelajaran yang kita dapat hari ini dapat menjadi ilmu, dapat bermanfaat bagi kita, menjadi ilmu pengetahuan bagi kita. Jangan lupa sebelumnya berdoa. Bunda akhiri ya nak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.